Selanjutnya kita akan mencoba membuat information arsitektur menggunakan sebuah aplikasi website yang bernama Whimsical ya, whimsical.com. Kalian buka saja, tulis saja Whimsical, nanti akan muncul yang paling atas, diklik. Kemudian kalian melakukan registrasi jika belum punya akun. Jadi dalam Whimsical ini kita bisa membuat sebuah flowchart, kita bisa membuat wireframe, kita membuat catatan bisa, kemudian membuat mind map. Jadi yang akan kita buat kali ini adalah mind map. Kemudian kita login dulu. Karena saya sudah punya akun, maka saya login saja. Kita tunggu. Oke. Sekarang kita pilih yang bagian mind map. Kita klik saja. Baik, sudah. Nah, pertama kita tulis nama sistem kita. Jadi misalnya IT Store. Ini bebas ya, kalian namanya apa aja, yang penting berhubungan dengan website yang akan kalian bangun. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat website sebuah toko online yang menjual barang-barang elektronik atau gadget ya. Misalnya ada PC, ada laptop, ada handphone, tablet, dan lain-lainnya. Kemudian yang pertama kita harus buka dulu yang kemarin sudah dikerjakan di kompetitor analisis. Kita buka dulu dan jangan lupa disiapkan website referensi dari kompetitor analisis kita. Misalnya ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee. Kita buka yang kompetitor analisis. Kita mau header kita mau yang apa aja. Misalnya kalian mau ada di situ fitur download aplikasi. Kemudian ditambah ada fitur tentang about your business, misalnya tentang perusahaan kita, about IT store misalnya. Kemudian ditambah lagi ada fitur bantuan. Itu saja ya. Kita coba, nanti kalian bisa explore sendiri yang menurut kalian bagus untuk ditampilkan, silahkan ditulis, tidak masalah. Kemudian klik yang sebelah sini. Nah, kita tulis dulu bagian header. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita tulis navbar. Kemudian kita klik lagi, kita tulis semua. Ini konten. Kemudian tulis lagi footer. Nah, nanti kita tinggal menjelaskan detail dari header itu apa aja, navbar, detail dari navbar itu kita mau apa aja itemnya, kontennya mau apa aja, footernya isinya apa aja. Jadi ini. Kemudian di header kita mau apa ya tadi ya? Kita mau misalnya di sini tetap ada download aplikasi. Walaupun kita nanti tidak praktek membuat aplikasi, tetapi dengan harapan bahwa sistem yang kita buat ini nantinya akan ada aplikasi gitu. Kemudian ada apa lagi? Misalnya about IT store. Ini. Terus ada apa lagi? Kemudian ada misalnya bantuan gitu. Terus ada sosmed, icon sosmed gitu. Dah. Saya rasa cukup untuk yang header. Kemudian yang navbar, kita buka lagi di komputer analisis kita. Di bagian navbar itu di Bukalapak ada logo pasti ya, kita pasti menggunakan logo. Kemudian ada produk virtual, ini ada kategorinya, menunya. Produk virtual, ada kategori, kotak pencarian, ada daftar, ada login.
Yang Tokopedia hampir sama, cuma bedanya ada history ya, history yang di bawah itu. Kemudian ada keranjang. Nah, kita tulis saja kita mau seperti apa. Sekali lagi ini bebas, tergantung kita maunya gimana. Kita pilih yang baik menurut kita, tentunya dengan dasar yang kuat, dengan alasan yang kuat kenapa kita memilih fitur itu. Misal di sini ada logo IT Store. Gini. Kemudian di sini ada kotak pencarian. Kotak pencarian. Kemudian di sini misalnya kita mau ada kategori. Atau misalnya ini dibalik gitu ya. Kategori dulu baru kotak pencarian. Terus kita mau ada keranjang atau card. Terus misalnya ada login. Terus kemudian loginnya kita pisah aja misalnya gitu. Kemudian register. Nah, jadi begitu sistem information itu kita buat sedetail mungkin. Jadi di navbar kita mau ada logo, ada kategori, ada kotak pencarian, ada keranjang, ada login, ada register. Kita langsung beralih ke bagian tertentu. Misalnya di about IT Store, nanti ini akan menampilkan apa? Nah, ini menampilkan detail IT Store. Nanti akan menuju ke halaman penjelasan tentang IT Store. Sama dengan bantuan, nanti akan memunculkan detail tentang bantuan. Nah, di sosmed ini kita mau ada sosmed apa aja. Misalnya ada logo yang seperti ada di Shopee ini, ada logo Facebook, ada logo Instagram, Line dan seterusnya. Kita pilih saja yang kira-kira bagus kita tampilkan. Misalnya di sini ada Instagram misalnya gitu. Terus misalnya mau Facebook. Nah, dan seterusnya. Silahkan dilengkapi. Kemudian yang di bagian kategori, misalnya kategori mau apa aja. Kategori misalnya PC. Kemudian karena kita menjual tentang gadget ya, kemudian laptop. Kemudian handphone gitu. Handphone kurang D. Handphone. Kemudian tablet. Misalnya nanti di bagian handphone mau kalian rincikan lagi boleh, misalnya berdasarkan merek atau berdasarkan produk keluaran misalnya. Boleh. Yang penting di sini di information architecture ini kita menjelaskan bagaimana sistem ini gitu. Kemudian di login, misalnya di login nanti ada username. Kemudian ada password, di enter bisa. Kemudian di sini ada forgot password, misalnya forgot password. Misalnya ada login dengan Google. Nah, kemudian misalnya di login ini kan ada banyak pengguna, bisa aja pengguna ini salah masuk, dia belum punya akun tapi masuknya ke login. Nah, makanya kita tulis di sini belum punya akun gini. Oke. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, secara detailnya nanti di sini di forgot password misalnya ini diarahkan ke konfirmasi email gitu misalnya. Nah, ini kalau dilanjutkan bisa sampai panjang. Makanya kita yang penting nanti nggak perlu semuanya secara lengkap, tetapi di bagian-bagian tertentu misalnya di login
login ini perlu penjelasan, register, kemudian nanti harus ada penjelasan juga. Silahkan kalian lanjutkan. Kemudian di konten, misalnya di konten ini ada produk terbaru, misalnya produk terbaru. Nah, kemudian ada produk terlaris, misalnya gitu. Nah, di dalam produk terbaru ini pasti nanti di dalamnya ada produk lagi. Misalnya ada item barang gitu misalnya. Nah, di dalam item barang nanti pasti ada penjelasannya. Misalnya di Bukalapak, di sini ada produk terlaris. Di sini ada gambar, kemudian ada judul, ada harga, kemudian ada alamat. Nah, nanti ketika diklik dia akan menuju ke halaman tertentu. Misalnya di sini item barang nanti ada apa aja? Misalnya ada gambar, kemudian ada judul, kemudian ada harga, kemudian ada alamat gini. Nah, kemudian misalnya kalian mau ditambahkan tombol beli, misalnya beli. Nah, ketika diklik beli nanti akan muncul sesuatu. Nah, akan ke sini. Ini silahkan kalian lanjutkan sampai nanti ini ada masukkan keranjang. Kemudian kalau diklik itu ada apa aja. Misalnya di sini ya. Saya lanjutkan sedikit, nanti silahkan kalian lanjutkan. Misalnya di tombol ini, tombol beli, atau di tombol nanti detail ya, bisa detail. Terserah nanti kalian menamakannya seperti apa. Kemudian di sini ada judul. Misalnya di sini ya. Karena di sini belum dicantumkan, maka kita bisa lihat mana yang lebih bagus di antara tiga ini. Misalnya kita klik semua. Nah, kalau Bukalapak di sini ada judul, tentunya ada gambar ya, judul, terus gambar, terus ada misalnya di sini ada beli, kemudian masukkan keranjang. Nah ini misalnya dibeli ini nanti menuju ke halaman apa. Misalnya dibeli ini saya klik beli sekarang, pilih, misalnya pilih dulu. Nah, beli sekarang misalnya, jumlah maksimumnya belum. Jadi gitu, nanti kalian lanjutkan, tidak perlu sedetail mungkin. Yang penting yang ini, yang di homepage-nya. Misalnya di footer itu isinya apa aja, kontennya seperti produk terbaru, produk terlaris, atau misalnya ada item lainnya boleh, silahkan ditambahkan. Semakin detail nanti penilaiannya semakin bagus. Jadi begitu, silahkan dilanjutkan dengan hasil dari analisis masing-masing. Sekian, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar atau silahkan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.